ibadah kita, kebaktian kita masih online ya Kakak Monik, Betul, melalui YouTube gereja. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari Minggu dengan tema Minggu Pentakosta 1. Nah, Kakak Monik, Minggu Pentakosta itu apa sih Kakak Monik? Jadi Minggu Pentakosta itu adalah minggu di mana hari ini adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Wih, keren ya Kakak Monik ya. Berarti hari ini adalah tema ibadah kita adalah Yuk Jadi Rasul Kecil Allah. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai kebaktian kita, seperti biasa tentunya sudah siap ya Kak Monik? Betul, Kak. Sudah siap Alkitab, sudah siap persembahannya, kita mau bersukacita, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Terutama nanti kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak bersekolah minggu. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau bersukacita, kita mau nyanyi lagu apa Kak Monik? Sadarion hari ini Tuhan. Yuk. Ganteng dan cantik-cantik sudah nggak sabar kan mau bernyanyi, mau mendengarkan firman Tuhan, mau bersukacita bersama-sama teman. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita undang Tuhan Yesus masuk ke hati kita, hadir di tengah-tengah kebaktian kita agar semuanya dapat diberkati. Oke? Kita ambil sikap doa yang baik. Nah, gimana? Hayo kakak Diana tanya sikap doa yang baik. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat yang telah Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan yang telah Kau berikan Bapa, sehingga kami dapat bangun pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti kebaktian sekolah minggu kami.
Tuhan Yesus memberkati semua kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami dapat bersukacita memuji nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan semua ajaran daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa apabila ada teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, pemulihan yang terbaik, sehingga pada pertemuan sekolah minggu depan, teman-teman kami dalam keadaan sakit dapat berkumpul dengan sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala dosa-dosa kami. Ampuni ya Tuhan dosa-dosa kami, hingga kami layak untuk menjadi anak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Kakak Monik, tadi kita sudah buka kebaktian dengan doa pembuka. Nah, setelah itu kita mau ngapain, Kakak Monik? Jadi adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan lagi nih Kak Audrey. Yuk biar tambah semangat. Dari buku yang dari nomor 461, Songbok Tuhami. Ayo Kak Audrey. Oke. Halo adik-adik sekolah minggu HKBP Kebaran Lama, Kak Elin percaya adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat ya. Yes, puji Tuhan. Nah, warta sekolah minggu di tanggal 6 Juni 2022, Kak Elin akan bawakan buat adik-adik semua ya. Yang pertama, Kak Elin ucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu HKBP Kebaran Lama yang merayakannya di minggu ini ya. Sehat, panjang umur, dan selalu diberkati Tuhan. Yang kedua, Kak Elin berdoa buat adik-adik yang sedang sakit ataupun kondisinya saat ini tidak sedang sehat. Kak Elin percaya Tuhanlah sumber kesembuhan buat kita semua. Adik-adik tetap kuat dalam kesembuhannya ya. Dan untuk adik-adik yang saat ini mungkin sedang berduka, Kak Elin percaya Tuhanlah sumber penghiburan buat kita semua. Nah, adik-adik jangan lupa bila ada anggota keluarga yang sedang sakit, adik-adik informasikan kakak guru sekolah minggunya supaya kita dukung dalam doa dan kita bisa tahu perkembangannya ya. Nah, yang ketiga, Kak Elin percaya nih adik-adik yang saat ini sedang ujian, Tuhan pasti mampukan adik-adik untuk menjawab soal-soal ya. Semangat belajar, tetap berpengharapan, pasti Tuhan Yesus kasih nilai yang terbaik. Tapi jangan lupa, tetap belajar dan berdoa. Nah,
Nah, itu saja warta sekolah minggu di minggu ini. Kalian percaya adik-adik tetap rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan tentu saja memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Itu saja warta sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi sekarang waktunya mau dengarkan khotbah ya. Tapi sebelum mendengarkan khotbah, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Oke, Pak Kristen. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Jadi baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Pentakosta. Nah, hari ini kita mau merayakan turunnya Roh Kudus. Sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang maha tinggi Bapa. Terima kasih karena Engkau telah tuntun dan pimpin kami, anak-anak sekolah minggu, hingga saat ini kami boleh beribadah online bersama-sama. Ya Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau tuntun hati dan pikiran kami semua satu persatu, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh memahami apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu hari ini. Tuntunlah hamba juga yang akan membawakan firman-Mu ya Bapa. Bimbinglah hamba agar apa yang hamba sampaikan itu boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Joy sudah pakai topik seperti ini. Kita mau merayakan Pentakosta, tapi kita mau dengar dulu firman Tuhan tentang Pentakosta. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Disimak dan adik-adik yang sudah bisa baca, bawa Alkitabnya ya, yang kelas 1, 2 dan 3, 4 kita baca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak.
Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah." Sampai demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Pentakosta, ada yang tahu arti Pentakosta itu apa? Hari turunnya Roh Kudus. Tetapi Pentakosta bagi umat Yahudi, bagi orang Yahudi itu adalah hari perayaan panen besar. Nah, Pentakosta itu hari ke-50 setelah apa yuk? Setelah Tuhan Yesus bangkit. Nah, pada hari Kamis sebelumnya kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada saat itu, kalau kalian ingat, Tuhan Yesus menjanjikan penolong bagi murid-muridnya. Nah, penolong itu adalah Roh Kudus. Nah, pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul di satu rumah. Murid-muridnya dan juga murid-murid yang lain, bukan hanya 12 murid saja ya, tetapi murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nah, mereka berkumpul di satu rumah. Mereka menanti-nantikan janji Tuhan Yesus. Siapa penolong yang akan membantu mereka untuk memberitakan firman Tuhan? Mereka berdoa, mereka membicarakan tentang firman Tuhan. Dan di sini dibilang, pada saat itu tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Seperti kakak pakai ini ya. Lidah-lidah seperti nyala api, tetapi tidak membakar rambut mereka, badan mereka, atau membakar seisi rumah mereka. Yang Roh Kudus bakar adalah semangat, keberanian, dan iman percaya para rasul untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, di sini dibilang bahwa mereka berbicara dengan bahasa-bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Mesopotamia, Partia, Media, dan Elam, dan lain-lain. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, jadi pada saat itu, pada saat murid-murid berkumpul di dalam satu rumah, mereka berbicara saling satu dengan yang lain, tetapi bahasa mereka berbeda-beda. Dan orang-orang yang di luar itu adalah orang-orang asing. Misal contohnya, kita di dalam satu ruangan kita berbicara, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Perancis, ada yang bahasa India misalnya. Nah, orang-orang yang di luar rumah itu juga mengerti. Ada yang orang India, loh kan dia orang Indonesia, kenapa dia bisa bahasa India? Loh kan dia orang ini, kok dia bisa gini? Nah, mereka orang-orang di luar itu mereka mengerti bahasa-bahasa yang disampaikan oleh para rasul itu. Kenapa mereka bisa berbicara seperti itu? Itu adalah agar para murid itu bisa memberitakan firman Tuhan bukan kepada orang Yahudi, tetapi ke seluruh dunia. Ya, Roh Kudus memberikan mereka semangat, memberikan mereka keberanian, memberikan mereka iman yang lebih teguh lagi agar mereka bisa memberitakan firman Tuhan. Nah, pada saat itu banyak orang yang percaya. Kemudian pada saat turunnya Roh Kudus, para rasul memberitakan firman Tuhan dan semakin banyak orang yang menjadi pengikut Kristus. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau tadi para rasul itu mereka berbicara dengan bahasa-bahasa orang-orang daerah-daerah lain. Ada satu bahasa yang kita kenal dan semua orang di seluruh dunia ini paham. Bukan bahasa Inggris, bukan.
Bahasa Prancis kah? Oh bukan. Bahasa Indonesia? Bukan. Ada satu bahasa yang semua orang kenal, yaitu adalah bahasa kasih. Bahasa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ketika kita mengasihi orang lain, maka orang yang merasakan kasih kita itu mengerti bahwa kita sayang sama dia, bahwa kita mengasihi dia. Nah, sekarang adik-adik sudah mengasihi belum? Sudah menyayangi belum orang-orang di sekitar adik-adik? Tidak harus orang lain. Yang contoh yang dekat saja, adik kakak. Masih suka berantem sama abang sama adiknya, sama kakaknya? Masih suka berantem sama temannya? Atau masih suka aku nggak suka sama dia, aku nggak mau temenan sama dia. Nah, kalau kalian masih seperti itu, berarti kita adik-adik belum mengenal bahasa kasih. Ingat, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ya, kalau kita tidak mau dicubit, jangan cubit orang. Kalau kita tidak mau ditegur atau dimarahi orang, ya jangan berbuat yang tidak baik. Nah, adik-adik, hari ini kita mau merayakan turunnya Roh Kudus. Kalau tadi Tuhan Yesus mengajarkan bahasa kasih kepada semua muridnya, kepada rasul-rasul, Tuhan Yesus juga, Roh Kudus juga mau memberikan keberanian buat kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Kalau kita sampai saat ini masih ragu, masih takut menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, yuk kita minta pertolongan Roh Kudus. Maksudnya takut bagaimana, Kak? Oke, sekarang kalau kalian misalnya di restoran, misalnya lagi di sekolah, kalian malu tidak untuk berdoa makan? Malu tidak? Kalau tidak malu, good. Itu baru namanya anak Tuhan Yesus. Kenapa kita harus malu? Ya kan? Tuhan Yesus Allah yang maha kuasa. Kalau kita di samping orang kiri kanan, orang mungkin ada yang bukan Kristen, nggak perlu malu kita untuk berdoa. Ya, kita berdoa sesuai karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Rasul-rasul ini mereka pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Apa jadinya kalau mereka walaupun sudah terima Roh Kudus, mereka tidak memberitakan firman Tuhan? Kita tidak akan mengenal firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak, Alkitab ini, ya, kitab kita ini itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa seluruh dunia. Supaya apa? Supaya semua orang bisa mengerti tentang firman Tuhan. Semua orang di seluruh dunia bisa membaca, bisa mengetahui perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Nah, kalau rasul-rasul telah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita juga sudah dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang berani menyatakan bahwa saya adalah anak Tuhan Yesus. Saya adalah orang Kristen. Saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Nah, Roh Kudus yang turun kepada murid-murid dulu itu juga Roh Kudus yang menemani kita saat ini. Jadi, kalau kalian masih takut, kalau kalian masih ragu atau khawatir, kita berdoa supaya Roh Kudus meneguhkan lagi kita, menguatkan kita lagi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Nah, hari ini kita belajar 2, yaitu bahasa kasih, ya kan? Bahasa yang dikenal oleh seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain. Dan yang kedua, kita anak-anak Tuhan Yesus menjadi saksi-saksi Kristus untuk
memuliakan, dan menyebarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Ya, nggak harus jadi pendeta, tidak. Harus jadi evangelis, Kak? Tidak. Dengan perbuatan kita, dengan sikap perilaku kita yang mencerminkan orang Kristen, kita sudah menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Oke? Siap untuk menjadi saksi Kristus? Siap untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang berani? Siapa yang siap? Tunjuk tangan. Nah, kita minta bantuan Roh Kudus untuk menguatkan kita kembali, untuk meneguhkan iman kita, supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang berani. Oke? Sudah siap semuanya? Laskar Kristus? Siap. Oke. Nah, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas Roh Kudus yang Engkau kirimkan kepada murid-murid pada masa itu. Dan kami percaya Roh Kudus juga yang meneguhkan kami saat ini agar supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani, anak-anak Tuhan yang bisa menjadi saksi atas kehebatanmu, atas kuasa-Mu ya Bapa. Pimpinlah kami, anak-anak-Mu, di tengah-tengah sekolah kami, di tengah-tengah pergaulan kami sehari-hari. Biarlah kami juga berani untuk mempersaksikan iman kami kepada orang-orang di sekeliling kami. Dan melalui sikap dan perilaku kami, nama-Mu semakin dikenal, Engkau semakin dimuliakan, dan semakin banyak orang lagi yang percaya kepadamu. Ya Bapa, tuntun dan sertai kami, anak-anak-Mu, baik yang masih TK maupun yang sudah kelas 4. Biarlah Engkau yang sertai dan pimpin kami di dalam sekolah kami, di dalam pergaulan kami, baik di rumah ataupun di mana saja. Terima kasih ya Bapa atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kakak V mau membacakan ayat emas kita pada minggu hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 yang berbunyi, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kakak ulang sekali lagi ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Adik-adik, jangan lupa ayat istimewanya dihafalkan di rumah ya. Hai adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus. Kreativitas kali ini berhubungan dengan cerita yang disampaikan oleh Kakak Joyce, yaitu hari ini adalah hari apa? Yes, hari Pentakosta. Kita semua bergembira hari ini karena hari ini adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, kreativitasnya adalah yang pertama untuk kelas TK mudah sekali, yaitu
mewarnai. Mewarnai apa Kak Desta? Warnai ini dia. Nah, ini adalah gambar peristiwa turunnya Roh Kudus. Adik-adik warnai dengan sukacita ya. Warnai ini ada lidah-lidah api ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, lidah api diwarnai. Kemudian adik-adik boleh bareng-bareng sama mama papa dan bertanya, mama papa boleh dong diulang lagi apa sih cerita dari kakak Joyce tadi? Wow, adik-adik jadi bertambah lebih tahu lagi dan bertambah ingat apa cerita dari kakak Joyce. Oke, untuk kelas TK yaitu mewarnai. Oke ya. Nah, untuk kelas 2 dan kelas 3, 4, kelas 1, 2, 3, 4 yang sudah bisa menulis ya, itu adalah, nah, kakak Desa kita lagi ujian. I know kalian lagi ujian, tapi sempatkan waktu untuk membuat kreativitas hanya 5 menit. Dari sini nih, dari selesai ibadah ya, kalau yang udah nggak ujian langsung minta, mama printin dong mama. Atau boleh lewat gadget ya diselesaikannya ya. Pakai gadget juga boleh untuk melakukan tugas kreativitas ini. Gampang banget adik-adik, buka yang tadi kakak Joy cerita, Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Kemudian nah, adik-adik isi nih yang kotak-kotak ini. Nah, setelah isi ada nanti lingkaran kecil ya, nomor 1 sampai 10. Nah, adik tulis di bawahnya. Nah, ini ayat Alkitabnya, adik isi ya sesuai dengan ayat Alkitab yang terdapat dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-13 mengenai turunnya Roh Kudus. Kemudian adik isi dan difoto dan diberikan kepada kakak kelas. Mudah adik-adik. Lakukan ini dengan sukacita. Boleh minta bantuan mama papa atau namburu atau opung, boleh siapa aja. Adik-adik minta tolong kakak juga boleh ya. Kakak di rumah ya. Boleh dong tolongin aku, kita kerjakan sama-sama. Wow, mengerjakan dengan sama-sama itu sukacitanya bertambah gitu. Oke adik-adik, kakak tunggu kreativitas kalian. Walaupun kalian ada ujian, kakak-kakak guru sekolah minggu yakin dan percaya kalian pasti mengerjakan tugas ini. Dan tugas ini berkenaan dengan hari ini, yaitu hari apa? Hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan kita bergembira karena ada hari Pentakosta. Oke adik-adik di rumah, silakan selamat mengerjakan tugas dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya memberikan persembahan adik-adik. Satu ayat kita ambil dari 1 Tarawik 16 ayat 29. Kakak bacakan ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Oke, kita sekarang bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Bersama-sama menyanyikan ayat 1. Roh Kudus tetap teguh, Kau memimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa
Kita bernyanyi ayat 2. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat, beri di jalan yang kelam hati anakmu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suaramu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Sudah selesai ibadah kita hari ini. Nah, kita sudah bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan membuat kreativitas. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, terima kasih atas setiap berkat dan karunia yang telah Engkau berikan. Hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah puji-pujian yang telah kami sampaikan itu berkenan di hadapan-Mu. Biarlah itu juga menjadi dupa yang harum ya Bapa atas persembahan kami. Bapa, sertai dan tuntunlah kami anak-anak-Mu di tengah-tengah pelajaran kami di sekolah. Di antara kami mungkin masih ada yang harus mengikuti ujian kenaikan kelas. Kiranya Engkau yang tuntun hati dan pikiran kami semua ketika kami belajar dan ketika kami mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru kami. Biarlah apa yang kami pelajari itu juga boleh membuahkan hasil yang baik dan kami boleh naik ke tingkat kelas berikutnya. Ya Bapa, kami saat ini berdoa kiranya Engkau juga menyertai kami anak-anak sekolah minggu yang saat ini mungkin sudah masuk ke sekolah tatap muka. Kiranya Engkau yang tuntun dan sertai kami ketika kami bersama-sama belajar bersama teman-teman kami dan guru kami. Tuntun kami agar kami boleh berkonsentrasi dengan baik. Kami boleh memahami apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Dan jika di antara kami, anak-anak sekolah minggu, ataupun orang tua kami, keluarga kami ada yang sakit, kiranya Engkau yang sembuhkan mereka ya Bapa. Jamahlah mereka, berikanlah mereka kesehatan, sehingga mereka boleh berkumpul bersama keluarga dan boleh bersuka cita mengucap syukur atas kesehatan yang telah Engkau berikan. Dan bersama-sama kami juga bersekutu dengan Engkau. Ya Bapa, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak untuk menerima berkat karunia-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sudah selesai ibadah kita. Adik-adik boleh rapikan bukunya, Alkitabnya kembali. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.